Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang kita mulai pelajaran hari ini, kita masuk kepada bab yang kelima tentang materi, yaitu tentang puisi. Ya, sudah bukan puisi semua. Nah, buka halaman 141 bukunya. Dan di sana ada pengertian dari puisi, ya. Nah, kita sekarang akan membahas dua mata pelajaran, maksudnya dua sub dari pelajaran puisi ini. Pertama, pengertian dari puisi. Kita mengenal puisi itu apa? Apakah masuk pada karya sastra atau tidak? Apakah kayak fiksi atau kayak non fiksi? Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya unsur-unsur dari puisi. Jadi dua subbab materi. Satu tadi apa? Pengertian dari puisi. Yang kedua, unsur-unsur dari puisi. Pertama, kita membahas tentang mengenal atau pengertian dari puisi. Coba Arya bacakan pengertian dari puisi yang keras. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Ya, atas larik dan bait ini maksudnya adalah setiap penggalan puisi, setiap paragraf dari puisi tersebut ada larik dan ada baitnya. Dan puisi bisa dikatakan puitis kalau di dalamnya ada majas. Apa majas itu? Gaya bahasa. Jadi yang tadi menanyakan, Pak, puisi itu masuk kepada karya sastra? Nggak masuk. Karena itu orientasinya atau berawal dari imajinasi sang penulis. Jadi seorang bisa membuat karya sastra bentuk puisi kalau seandainya dia imajinasinya bagus. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tentang unsur-unsur karya puisi. Ada 4 unsur. Satu, unsur pertama adalah majas. Yang kedua adalah irama. Yang ketiga adalah kata konotasi. Yang keempat adalah imajinasi. Apa ulang? Satu, majas. Dua, irama. Tiga, kata konotasi. Yang keempat adalah imajinasi. Apa itu majas? Gaya bahasa. Apa itu irama? Pengulangan bunyi. Apa itu kata konotasi? Kata yang bukan sebenarnya atau mengandung majas. Dan yang keempat adalah apa itu imajinasi? Imajinasi adalah khayalan atau pikiran sang penulis. Makanya 4 unsur di sini adalah salah satu pola dasar untuk kita bisa menciptakan puisi yang sangat baik dan bagus. Paham? Ya, anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian puisi, unsur-unsur puisi ada 4. Nah, barangkali kalian ada yang pengen ditanyakan ke Bapak atau materi yang belum kalian pahami, silakan coba. Oh, ini dulu aja. Siapa ada yang sastrawan khususnya mereka yang suka membuat puisi? Oh, sastrawan. Sastrawan ini adalah mereka yang menjadi mereka yang menjadi orang yang banyak membuat karya sastra, disebut dengan sastrawan. Siapa aja di negara kita? Banyak. Ada Taufik Ismail,
ada Chairil Anwar, ada Gunawan Muhammad, ada calon sastrawan desa Parepare. Siapa itu? Saya sendiri. Ya, insyaallah. Bisa nggak kalian jadi sastrawan? Bisa. Karena mereka juga manusia, kita pun sama manusia. Mereka makan nasi, kita juga makan. Cuma yang membedakan adalah keteguhannya, konsistennya. Kita membuat karya itu. Jangan sampai kita membuat sekarang, besoknya tidak. Nah, seorang sastrawan itu setiap detik, setiap menit, setiap hari berpikirnya imajinasi terus. Karena salah satu melawan penjajah pada zaman itu, pada zaman negara kita sekarang dijajah, sastrawan juga memiliki daya juang yang tinggi untuk melawan penjajah. Cuman bukan ke fisik, tapi ke retorika ini, ke pembicaraan lewat imajinasi dari jadi hayalan ditulis, kemudian disampaikan ke hal yang umum supaya setidaknya mendengar atas aspirasi dari seorang sastrawan. Ya, Pak. Ada lagi? Ayo, Riko, yang keras. Pak. Kalau kita menciptakan puisi, kemudian tanpa memenuhi salah satu inspirasi, apakah puisi saya menjadi suatu karya fiksi? Oke, kalau kita menciptakan puisi tapi tidak memenuhi unsur-unsur keempat dari puisi tersebut, pertama tadi apa? Majas, irama, kata konotasi, terakhir imajinasi. 4 unsur ini tidak kita laksanakan. Kemudian hasil karya sastra kita apakah disebut puisi atau tidak? Bapak katakan tetap menjadi karya sastra, walaupun tidak memenuhi 4 unsur ini. Kenapa? Karena kita membuat karya sastra itu tidak usah memenuhi 4 unsur tersebut juga tidak jadi masalah. Yang penting 2 yang harus ada. Apa? 1 majas, gaya bahasa. Yang kedua adalah kata konotasi atau ditambah dengan imajinasi. Itu sudah bisa disebut karya sastra. Karena kalau kita membuat suatu karya tulis ilmiah itu bukan fiksi, tapi larinya ke non fiksi. Paham kok? Alhamdulillah. Baik, kita tadi sudah belajar mengenai puisi, unsur-unsur puisi, dan Bapak sudah menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman kalian. Pertanyaan pertama mengenai tentang sastrawan Indonesia siapa aja. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita bisa membuat puisi tanpa harus memenuhi 4 unsur tersebut? Sudah menjelaskan. Nah, pada intinya kesimpulannya adalah bahwa puisi ini adalah salah satu karya sastra yang berhak kita pelajari, maka kita juga wajib menciptakan salah satu karya sastra dari puisi. Untuk apa? Untuk bekal diri kita, karya seorang kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak membuat satu karya minimal yang 2 bait puisi bisa. Dan yang kedua adalah 4 unsur ini harus tetap kita laksanakan. 1 tadi majas, kedua tadi kata konotasi, kemudian yang ketiga adalah imajinasi, dan yang keempat adalah irama. Ini yang harus kita pegang teguh menjadi unsur-unsur puisi. Bagaimana, paham? Terima kasih sudah mempelajari dengan puisi dari Bapak. Mudah-mudahan nanti pekan depan kita akan kembali di pelajaran puisi, cuman mata pelajarannya sebabnya berbeda. Kita akan mengetahui tentang puisi diafan dan puisi prismatis. Paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.